Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu juga diberkati. Sekarang orang mau ibadah sekolah minggu. Mari semuanya berdiri dengan semangat orang menyanyi sama-sama. Kasih Yesus, indah oh indah. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa yang adalah pemilik kehidupan kami, Bapa yang menjaga kami sepanjang hari yang kami lalui. Bapa, pada saat ini kami berterima kasih karena kembali lagi kami boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Olehnya ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Kanaan Uluindano. Tuhan berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menyiapkan hati dan pikiran untuk boleh bersekutu, beribadah bersama-sama. Bapa di surga, kami mohon juga Tuhan berkati petugas hari ini, baik guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini itu boleh layak bagimu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan mau mengampuni dan melayakkan kami, baik kami anak-anak maupun guru-guru sekolah minggu, untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu, karena kami adalah manusia berdosa. Olehnya ya Tuhan, kami mohon biar kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan melawan perintah-Mu, sehingga kami boleh layak untuk membacakan dan mendengarkan cerita firman-Mu. Ini doa dan permohonan serta syukur kami Bapa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang torang mau baca dan dengar cerita Alkitab. Tapi sebelum itu torang menyanyi sama-sama baca kitab suci. Suci, doa tiap hari
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam mengikuti ibadah bersama anak-anak sekolah minggu Gemim Kanaan Uluwindano. Nah adik-adik, sekarang mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam kitab Ulangan 13 ayat 4. Yang so pegang Alkitab, mari torang baca sama-sama. Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ulangan 13 ayat 4. Ibu mau bertanya dulu, siapa di antara torang yang punya binatang peliharaan yang kalau torang suruh melakukan sesuatu dia mengikuti? Misalnya adik-adik di rumah punya anjing, kalau torang suruh duduk dia duduk, torang suruh berdiri dia berdiri. Ada yang punya binatang seperti itu di rumah? Rata-rata ada. Pasti senang sekali kan? Nah, di dalam Alkitab juga adik-adik ada cerita tentang seekor keledai yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi pemiliknya. Keledai ini patuh kepada Tuhan yang membuat pemiliknya tidak kena celaka. Kira-kira cerita apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan.
malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana tadi?
torang belajar apa dari video tadi? Ya, ada Raja Balak yang mau mengutuk bangsa Israel lewat Bileam. Dan waktu itu Bileam berdoa kepada Tuhan dan Tuhan melarang Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel telah diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Bileam? Bileam tidak mendengarkan Tuhan. Dia pergi dengan utusan dari Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, firman kita saat ini berkata bahwa Tuhan Allah itulah yang harus diikuti. Kita harus takut akan Dia, kita harus berpegang pada perintahnya, dan suaranya yang harus orang dengarkan. Dan kali ini Bileam tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Malahan dia pergi untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi adik-adik, di tengah perjalanan, malaikat Tuhan menampakkan diri di jalan dengan pedang yang terhunus. Dan waktu keledai itu melihat itu, si keledai langsung mengambil jalan lain. Tapi malaikat Tuhan muncul lagi di tempat itu untuk kedua kalinya, adik-adik. Bileam memukul keledai itu, dan apa yang terjadi? Tuhan membuat keledai berbicara kepada Bileam. Wah, bayangkan adik-adik, si keledai berbicara oleh karena perkenanan Tuhan dan menyebabkan Bileam terhindar dari kematian. Nah adik-adik, pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Bileam tetap melanjutkan perjalanan, tapi hanya perkataan Tuhan saja yang dia dapat katakan. Kali ini Bileam tunduk kepada perintah Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran bagi kita adalah Tuhan Allah adalah satu-satunya yang harus orang ikuti. Nyanda ada yang lain. Apa yang Tuhan katakan, itu nyanda ada tawar-menawar bagi torang. Torang harus melatih torang pediri untuk melakukan perintahnya Tuhan. Setiap torang harus mendengarkan apa Tuhan dia perintah. Jangan coba-coba seperti Bileam yang mengambil keputusan nyanda dengar Tuhan dia perintah. Dan pada akhirnya dia hampir celaka. Adik-adik, keputusan yang torang ambil tanpa melibatkan Tuhan itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Karena itu, mari torang melatih diri kita untuk rajin membaca firman Tuhan, mencari tahu apa maunya Tuhan atas torang pediri, dan dengan demikian torang akan melatih torang pediri untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan maunya Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati torang semua ketika torang melakukan dengan setia kehendaknya Tuhan. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang torang tiba dalam ayat hafalan. Mari torang buka sama-sama dalam Ulangan 13 ayat 4. Sekali lagi Ulangan 13 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ulangan 13 ayat 4. Sekarang, mari torang hafal sama-sama. Yang pegang Alkitab, torang tutup Alkitab, torang hafal sama-sama. Sekali lagi, Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ulangan 13 ayat 4. Tadi torang so baca Alkitab dengan dengar cerita Alkitab. Dan sekarang torang berdoa. Tapi sebelum berdoa torang menyanyi sama-sama Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya,
adik-adik di rumah, kita akan doa penutup, sikap berdoa, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, Bapa yang adalah sahabat anak-anak. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Kami telah mendengarkan cerita firman-Mu yang begitu indah. Olehnya Tuhan, berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk kami boleh taat apa yang Tuhan perintahkan bagi kami, untuk boleh kami mengambil keputusan sesuai dengan maunya Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga buat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan kiranya memberkati tumbuh kembang mereka, pergaulan mereka, bahkan mereka yang saat ini sedang dalam bangku pendidikan. Biar kiranya Tuhan memberkati masa depan dari semua anak-anak sekolah minggu. Demikian juga Tuhan memberkati orang tua di rumah yang dengan setia mendampingi semua anak-anak dalam mereka bertumbuh dan berkembang setiap hari. Tuhan kiranya memberikan berkat kesehatan, berkat kekuatan bagi semua orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa buat semua jemaat Kanaan Ulu Indano. Biar kiranya Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus kiranya menjadi perisai bagi semua anggota jemaat yang ada, sehingga Tuhan anugerah kesehatan, kekuatan, dan keselamatan tetap menjadi bagian dari semua anggota jemaat Kanaan Ulu Indano. Tuhan berkati juga Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu, bahkan tim media yang kiranya selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk tetap terselenggaranya ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati pemberian diri mereka. Berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini mengambil bagian Tuhan. Biar kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Mereka boleh menjadi berkat dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa di surga, berkati kami semua Tuhan. Dan ini yang menjadi doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman masih semangat atau memuji Tuhan? Sebagai lagu penutup, tarang nyanyi sama-sama. Bapa, terima kasih. Torang pe ibadah sekolah minggu selesai. Semuanya jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, rajin beribadah dan berdoa, rajin baca Alkitab, selalu mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Bye-bye.